Salam dan bahagia. Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat datang kembali di modul membuat dan memodifikasi modul ajar. Sebelumnya, kita sudah belajar membuat modul ajar untuk satu unit materi. Nah, pada materi kali ini, kita akan belajar memodifikasi modul ajar yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan murid. Kita akan menggunakan mata pelajaran matematika di jenjang SD sebagai contoh dalam video ini. Seperti yang disampaikan pada materi sebelumnya, untuk merancang pembelajaran kita perlu mengacu kepada 1. Profil pelajar Pancasila, 2. ATP, 3. Karakter dan elemen dari mata pelajaran masing-masing. Ketiga hal inilah yang akan menjadi bekal kita dalam membuat dan memodifikasi modul ajar. Ibu Mirna adalah guru kelas 2 SD. Di sekolah tempatnya mengajar, terdapat 3 rombongan belajar pada jenjang 2 SD. Jumlah murid dalam satu kelas berkisar 28-30 murid. Ia dan guru yang lain membagi peran dalam menyiapkan modul ajar. Ibu Mirna bertanggung jawab untuk menyiapkan modul ajar matematika yang akan dipakai juga oleh guru kelas 2 yang lain. Sebagai inspirasi, Ibu Mirna memilih modul yang dikembangkan dari Kemendikbudristek dan platform guru berbagi untuk dimodifikasi. Modifikasi ini ia lakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi muridnya, sarana dan prasarana sekolah. Ia sedang merancang kegiatan untuk modul belajar luring pada pelajaran matematika. Materinya adalah tentang bilangan ganjil dan genap. Umumnya, pada modul ajar yang tersedia, komponennya sudah cukup lengkap. Ia cukup mempelajari dulu modul ajar tersebut secara keseluruhan, kemudian melihat kembali ATP yang sudah disusunnya. Jadi, apa yang dipelajari saat memilih modul ajar? 1. Kelebihan atau hal yang dapat diaplikasikan dari modul ajar tersebut. Saat mempelajari modul ajar yang tersedia, ia menemukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan perencanaannya. Metode penyampaiannya mengajak murid menemukan konsep sendiri. Ini cocok untuk mengembangkan keterampilan bernalar kritis murid. Kegiatan dirancang dalam metode kerja kelompok sehingga dapat melatih keterampilan kerjasama untuk muridnya. Ada penggunaan gambar sebelum masuk ke simbol matematika. Ada metode presentasi yang jarang ia gunakan dalam pelajaran matematika. Tersedia lembar kerja dan bisa langsung dipakai muridnya. Media ajar sederhana dan murah. Namun, Ibu Mirna juga menemukan beberapa kendala, yaitu durasi waktu dalam modul ajar tersebut terlalu singkat. Jumlah murid di sekolahnya juga cukup banyak, sehingga kegiatan perlu durasi yang lama. Situasi alat pendukung yang berbeda dengan sekolah atau murid di sekolah Bu Mirna. Belum mencantumkan pertanyaan pemantik. Asesmen dilakukan per kelompok, sehingga sulit mengetahui kemampuan per individu. Cara presentasi kelompok tidak sesuai dengan jumlah muridnya yang banyak. Ada potensi memakan durasi lama dan membuat kelompok yang lain tidak fokus menyimak. Kegiatan penguatan hanya dilakukan akhir saja. Ada kebutuhan fasilitas multimedia yang tidak tersedia di sekolahnya. Dari kendala yang ditemukan, kemudian Ibu Mirna mempertimbangkan apakah modul ajar ini dapat digunakan atau tidak. Ternyata dengan beberapa modifikasi modul ajar tetap bisa digunakan sebagai referensi. Apa saja yang dimodifikasi? Mari kita lihat. A. Modifikasi durasi belajar. Modifikasi durasi belajar ini bisa diimplementasikan dalam modifikasi jumlah pertemuan. Ibu Mirna membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan yang direkomendasikan pada modul ajar.
Ia menentukan pada kegiatan mana muridnya membutuhkan waktu lebih panjang. Modifikasi alur kegiatan. Alur kegiatan presentasi yang direkomendasikan adalah setiap kelompok mempresentasikan kedua lembar aktivitasnya. Ini tidak cocok dengan kondisi kelasnya yang muridnya cukup banyak, karena akan berpotensi membuat muridnya bosan. Dan durasi yang dibutuhkan akan lebih lama. Lalu, ia memodifikasi kegiatan presentasi agar lebih efektif. Setiap kelompok hanya mempresentasikan salah satu nomor dari lembar kerjanya, sehingga setiap kelompok tetap akan mendapatkan kesempatan berbicara dan mempresentasikan hal yang berbeda dari kelompok lain. B. Modifikasi terkait sarana dan prasarana belajar. Pada modul ajar dibutuhkan fasilitas multimedia untuk pemaparan dan menampilkan gambar. Namun, hal ini masih bisa diatasi oleh Ibu Mirna dengan memanfaatkan gambar kertas, papan tulis, dan benda nyata. C. Modifikasi terkait konten isi. Konten isi dalam modul ajar bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu guru sebagai pengguna dan mengaplikasikan modul ajar, murid sebagai pihak yang mengikuti kegiatan. Dari sudut pandang guru, terlebih sebagai pembuat modul ajar untuk guru lain, ia melihat pada praktek modul ajar ini, modifikasi yang dilakukan Ibu Mirna dari sudut pandang guru yaitu menambahkan jenis asesmen. Dalam modul ajar referensi, asesmen dilakukan secara berkelompok dengan cara tes. Ia menambahkan asesmen individu dengan teknik performa agar dapat memetakan kemampuan setiap muridnya. Uji pemahaman dibuat untuk menguatkan fondasi murid terhadap literasi numerasi. Menambahkan contoh uji pemahaman agar rekannya memiliki persepsi yang sama. Hal ini dilakukan karena modul ajar juga akan dipakai oleh rekannya. Sedangkan dari kacamata murid yang dilihat adalah pada praktik modul ajar ini, modifikasi yang dilakukan Ibu Mirna dari sudut pandang murid yaitu menambahkan pertanyaan yang relevan dan konkret untuk muridnya sebagai kegiatan pembuka. Menambahkan pertanyaan pemantik sesuai kriteria pada materi pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna. Asesmen individu menggunakan teknik performa, yang mana murid diberikan kebebasan untuk memilih sendiri sesuai dengan benda yang dilihatnya, dimiliki, atau berada di lingkungan sekitarnya. Menambahkan waktu durasi belajar agar muridnya mendapatkan pemahaman yang cukup. Menyesuaikan pertanyaan refleksi belajar sesuai fase muridnya. Setelah menemukan alternatif dari semua kendala yang ditemukannya, Ibu Mirna tinggal menyusun ulang modul ajar tersebut menjadi modul ajar yang utuh. Ia bisa menggunakan ulang komponen yang sesuai dan melakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen yang diperlukan. Setelah digunakan, ia dan rekannya melakukan evaluasi bersama, baik dari segi pelaksanaan sampai refleksi murid dan guru. Hasil evaluasi dapat dijadikan perbaikan untuk modul ini. Juga modul-modul selanjutnya yang akan dibuat dan dimodifikasi. Semoga praktik baik yang dilakukan Ibu Mirna ini dapat membantu Ibu dan Bapak Guru dalam menyiapkan modul ajar yang tepat untuk kebutuhan kelasnya. Selamat belajar dan mencoba Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia.